Hai hai hai. Kenalin, saya Selen Kesrambo Ayu. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek ketiga kami di Prodi Pariwisata semester 3 di Pendidikan Atmajaya. Oke, kali ini aku bakal menjelaskan apa sih? Jadi pada video kali ini aku bakal menjelaskan terkait dengan peran emosi dalam pengalaman wisata dan loyalitas pelanggan. So, gimana sih peran emosi? Emang emosi apa yang dimaksud nih kali ini? Makanya tonton terus ya sampai akhir. Bye. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu peran emosi dalam pengalaman wisata dan loyalitas pelanggan. Pertama, terkait dengan tujuannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran materi kita pada kali ini yang pertama ialah untuk menjelaskan bagaimana emosi mempengaruhi pengalaman wisatawan selama perjalanan. Yang kedua ialah untuk menganalisis peran emosi dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap destinasi atau penyedia layanan pariwisata. So, pertama-tama di sini aku bakal menjelaskan terkait dengan emosi itu dalam konteks pariwisata apa sih? Jadi, dalam konteks pariwisata, emosi adalah respon psikologis dalam perasaan yang dialami oleh wisatawan ketika terlibat dalam perjalanan atau kegiatan wisata. Emosi ini mencakup berbagai perasaan seperti kegembiraan, kebahagiaan, kegaguman, ketenangan, bahkan rasa takut ataupun kecewa yang muncul sebagai hasil dari interaksi dengan destinasi, budaya lokal, layanan, dan pengalaman unik lainnya. So, setelah kita mengetahui apa itu emosi dalam konteks pariwisata, kita akan mengetahui dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan oleh emosi ini pada pengalaman wisata. Yang pertama ialah interaksi layanan. Emosi dalam interaksi layanan dan dampaknya pada pengalaman wisata ialah emosi dalam pengalaman wisata seringkali muncul selama interaksi layanan seperti keramahan staf, kualitas layanan, dan juga pengalaman unik. Jadi interaksi layanan ini dapat meningkatkan emosi-emosi positif. Nah, untuk meningkatkan emosi-emosi positif tersebut dalam hal interaksi layanan dapat diwujudkan dengan yang pertama ialah keramahan staf. Jadi membangun kesan pertama dengan baik dengan memberikan sambutan hangat kepada wisatawan yang datang yang akan memberikan rasa dihargai dan diperhatikan oleh para pengelola destinasi kepada si para wisatawan tersebut. Jadi ketika para wisatawan mengunjungi suatu destinasi, si pengelola destinasi atau staff harus menyambut mereka dengan ramah, dengan hangat, sehingga menunjukkan suasana atau membangkitkan suasana-suasana hangat yang makin mempererat hubungan antara destinasi dan juga wisatawan. Yang kedua di sini ialah pengalaman. Pengalaman unik maksudnya bagaimana dari pengelola destinasi dapat memberikan pengalaman-pengalaman unik yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh si para wisatawan, seperti melibatkan mereka langsung dalam sebuah kegiatan wisata. Jadi para wisatawan diajak untuk bersama-sama melakukan sebuah kegiatan yang dapat membuat mereka terkagum atau wah gitu, sehingga mereka merasa dihargai keberadaannya di situ. Yang ketiga di sini ialah kualitas dari layanan itu sendiri. Jadi bagaimana kualitas dari destinasi juga dapat memberikan emosi positif bagi para wisatawan. Oke, next ialah lingkungan fisik. Selain interaksi layanan, lingkungan fisik juga dapat memberikan ataupun membangkitkan dan berperan besar dalam membangkitkan emosi wisatawan karena elemen-elemen seperti suasana tempat, arsitektur, musik, dan pencahayaan mempengaruhi persepsi dan pengalaman wisatawan secara langsung. Yang pertama di sini ialah suasana tempat, di mana suasana tersebut adanya ketenangan dan relaksasi di mana tempat destinasi tersebut udaranya segar, pemandangannya indah dan hijau yang dapat memberikan rasa tenang dan damai. Jadi, suasana tempat juga berpengaruh dalam membangkitkan emosi wisatawan. Yang kedua ialah arsitektur. Bagaimana arsitektur ataupun desain dari tempat-tempat tersebut, destinasi tersebut dapat memberikan sesuatu yang khas begitu, sesuatu yang membuat para wisatawan terkagum dan tercengang dengan keindahan tersebut. Yang ketiga di sini juga ada musik. Jadi musik ini sendiri juga mempengaruhi dan memberikan pengalaman yang emosional, di mana dengan adanya musik dapat membangkitkan emosi tertentu.
Musik yang memicu nostalgia atau menghubungkan wisatawan dengan pengalaman sebelumnya dapat menciptakan kenangan emosional yang mendalam. Sementara musik yang upbeat dapat meningkatkan suasana semangat dan kebahagiaan. Jadi, dengan adanya musik dapat meningkatkan juga emosi-emosi tertentu bagi para wisatawan. Oke, selanjutnya di sini ialah emosi sebagai faktor pendorong loyalitas. Yang pertama ialah memori dan kenangan. Jadi memori dan kenangan emosi positif dapat memperkuat ingatan tentang pengalaman wisata dan mendorong mereka untuk mengunjungi kembali destinasi tersebut. Emosi ini juga memegang peran penting dalam menciptakan loyalitas wisatawan. Karena pengalaman yang melibatkan emosi positif tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi juga membangun koneksi mendalam yang membuat wisatawan ingin mengunjungi destinasi itu kembali, atau bahkan menggunakan layanan yang sama. Emosi yang kuat seperti rasa kagum, kebahagiaan, atau rasa terinspirasi dapat membantu mengkodekan memori dengan lebih baik sehingga dapat diingat dengan jangka panjang dan akan menjadi kenangan yang kuat yang akan selalu terbesit apabila berbicara terkait dengan pengalaman wisata. Jadi, emosi yang dirasakan ketika para wisatawan merasa melakukan perjalanan wisata, sebagai contoh mereka merasa puas ataupun juga mereka merasa bahagia ketika melakukan perjalanan di suatu destinasi, maka itu akan menjadi memori dan kenangan di mana yang akan selalu diingat ketika mereka ingin mengunjungi atau ingin melakukan perjalanan wisata. Karena menurut mereka itu adalah satu hal yang benar-benar indah begitu, karena memberikan perasaan yang sangat bahagia. Yang kedua di sini ialah keterikatan emosional. Jadi, wisatawan yang merasa puas dan terhubung secara emosional akan merekomendasikan destinasi kepada keluarga, teman, kerabat, dan juga kenalannya. Nah, testimoni mereka seringkali didasarkan pada bagaimana destinasi membuat mereka merasa ketika melakukan perjalanan. Emosi positif yang mereka dapatkan akan selalu menjadi kenangan dan akan memperkuat ikatan wisatawan destinasi, yang kemudian dapat meningkatkan keloyalitasan mereka dan juga dapat menarik banyak perhatian orang lain. Jadi emosi juga ini sebagai faktor pendorong loyalitas di mana dapat meningkatkan keterikatan emosional antara destinasi dan juga para wisatawan. Oke, selanjutnya bagaimana sih strategi meningkatkan pengalaman yang emosional? So, yang pertama di sini, strategi yang pertama dalam meningkatkan pengalaman emosional yaitu ialah personalisasi layanan dan kejutan tidak terduga untuk meningkatkan keterlibatan emosional. Jadi, pengalaman emosional yang mendalam dapat diperkuat melalui personalisasi layanan dan kejutan yang tidak terduga. Keduanya memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan emosional yang erat antara wisatawan dan destinasi atau layanan pariwisata. Hal ini dapat diwujudkan dengan para pengelola destinasi atau staf yang memberikan layanan yang lebih personalisasi dengan memberikan sentuhan pribadi, memahami preferensi dari wisatawan tersebut, dan juga dengan memberikan sedikit kejutan yang dapat memicu emosi positif yang kuat. Dan akhirnya wisatawan akan mengingat pengalaman mereka dengan lebih baik. Pemberian hadiah kecil, perayaan khusus, atau juga dengan memberikan pesan personal sehingga dapat membuat wisatawan merasa dihargai dan diperlakukan istimewa. Jadi seringkali kita juga sudah banyak melihat seringkali di sebuah restoran seperti Burger King, McD, dan lainnya, di mana kita bisa merekomendasikan untuk memberikan kejutan kepada seseorang. Nah, itu juga bagian dari strategi yang dapat meningkatkan pengalaman emosional bagi para pengunjung tersebut. Dan yang terakhir ialah storytelling. Jadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan pengalaman emosional adalah dengan storytelling. Jadi storytelling ini apa sih sebenarnya? Storytelling adalah seni menyampaikan cerita untuk menyampaikan makna, emosi, dan informasi. Dalam pariwisata, storytelling dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman otentik yang lebih mendalam dan berkesan bagi wisatawan, dengan menghubungkan mereka secara emosional ke budaya, sejarah, dan keunikan destinasi. Storytelling yang menarik tentunya akan memberikan emosi seperti kagum, kebanggaan, ataupun rasa penasaran yang membuat para wisatawan terhubung dengan tempat yang mereka kunjungi, dan juga cerita yang emosional dan relevan
dan mudah diingat, membantu wisatawan mengingat pengalaman mereka untuk waktu yang lebih lama. Jadi storytelling ini bagaimana si destinasi dapat memberikan penyampaian cerita yang lebih menarik yang dapat membuat banyak wisatawan seperti merasakan apa yang diceritakan. Mereka merasa emosional begitu, mereka merasa turut ada di saat kejadian tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya ialah emosi tentunya sangat memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman wisatawan yang berkesan dan memorable. Karena dengan wisatawan yang merasa bahagia, terharu, sedih, ataupun kecewa akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan mereka dan cenderung akan selalu diingat. Selain itu juga akan membangun keterikatan mendalam dengan destinasi ataupun layanan wisata dan para wisatawan. Dan dampaknya terhadap realitas jangka panjang yang sangat signifikan, wisatawan yang terhubung secara emosional dengan pengalaman mereka lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan kepada orang lain dan menjadi pelanggan setia. Oleh karena itu, destinasi dan penyedia layanan wisata harus fokus pada penciptaan pengalaman yang mengunggah emosi positif melalui storytelling, pelayanan personal, dan atmosfer autentik untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi ataupun pemaparan materi dari aku. See you next video, bye-bye!